Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Dzikrullah dengan NIM 232103050004. Pada kali ini saya akan mengerjakan satu tugas video dari mata kuliah tes proyektif dan minat bakat yang diampu oleh dosen Ibu Indah, dengan ketentuan yang pertama yaitu pengantar tes proyektif, dan yang kedua yaitu EPPS, dan yang ketiga yaitu SSCT, dan yang keempat yaitu etika dan penggunaan tes psikologi, dan yang keenam yang kelima yaitu refleksi pribadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan soal-soal yang sudah kami bacakan tadi. Mengenai pengantar tes proyektif, apa itu tes proyektif? Di sini dari beberapa sumber yang sudah saya dapatkan dan pelajari, tes proyektif adalah suatu jenis tes kepribadian yang menggunakan stimulus yang ambigu, tidak terstruktur atau multi tafsir, seperti bercak tinta, gambar abstrak atau kalimat rumpang. Tujuannya adalah untuk mendorong individu memproyeksikan ataupun mencerminkan dorongan perasaan, kebutuhan atau konflik bawah sadar yang individu tersebut dialami. Prinsip dasarnya adalah ketika kita dihadapkan pada suatu yang tidak jelas, kita akan menggunakan pengalaman yang sudah kita alami. Dan tes ini menawarkan gambaran yang holistik atau gambaran yang mendalam tentang struktur kepribadian, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak disadari atau sulit diungkapkan melalui pernyataan langsung. Nah, itu bisa diaplikasikan menggunakan tes proyeksi tersebut. Terus yang kedua ada penjelasan Edward Personal Preference Schedule atau EPPS, yang mana tujuan dari EPPS ini adalah mengukur tingkat kebutuhan psikologis yang dimiliki oleh individu, serta bagaimana kebutuhan ini saling berinteraksi. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu tersebut saling membutuhkan satu antara dan yang dari satu ke satu yang lainnya, seperti itu. Tes ini menggunakan format forced voice atau pilihan yang terpaksa, di mana peserta harus memilih satu dari dua pernyataan yang paling mencerminkan dirinya, seperti itu. Bahkan jika dari kedua pernyataan tersebut merasa benar atau salah, ini dirancang memang untuk mengurangi bias keinginan untuk menampilkan diri secara personal, seperti itu, secara personal ataupun sosial yang ideal, seperti itu. Dan aspek dari kepribadian yang diukur dari EPPS tersebut mengukur 15 kebutuhan psikologis dari teori Murray. Itu beberapa meliputi aspek utama yaitu achievement, affiliation, dan dominance, dan yang lain-lain. Terus hasil dari EPPS itu sendiri memberikan gambaran tentang motivasi internal dan kecenderungan perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Jadi tes EPPS itu dapat disimpulkan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah kami sebutkan tadi.
Selanjutnya yaitu penjelasan tentang SSCT, yang mana teori dasar dan tujuan tes SSCT ini adalah salah satu teknik bentuk proyektif yang paling sering digunakan, karena di mana individu itu diminta untuk melengkapi sejumlah kalimat rumpang ataupun tidak lengkap. Artinya ada kalimat-kalimat yang memang sengaja dibuat untuk tidak lengkap dan peserta itu dimintai untuk mengisi kalimat itu menurut pribadi mereka, seperti itu. Teori dasarnya adalah bahwa cara individu menyelesaikan kalimat akan memproyeksikan sikapnya, akan mencerminkan sikapnya, perasaannya, terus keinginan dan pola pikir mereka, terutama yang berkaitan dengan area penyesuaian diri atau konflik. Tujuan utama dari SSCT di sini adalah untuk mengungkapkan dinamika kepribadian, termasuk sikap, kebutuhan, terus konflik, dan adjustment atau penyesuaian diri individu seseorang itu terhadap berbagai aspek kehidupan yang mereka jalani ataupun aktivitas yang mereka jalani. Dan tes ini sangat berguna sebagai alat screening klinis pada tahap awal, seperti itu. Dan di sini ada aspek kepribadian yang diukur di SSCT itu secara spesifik terbagi menjadi 4 area penyesuaian penyesuaian diri utama yang diukur diantaranya yaitu yang pertama ada sikap terhadap keluarga, terus yang kedua yaitu ada heteroseksual, dan yang ketiga ada interpersonal, yang ketiga ada interpersonal, dan yang keempat ada konsep diri, seperti itu. Oke, itu terkait SSCT. Dan yang pertanyaan selanjutnya ada etika dan penggunaan tes psikologi. Di sini ada beberapa poin etikal krusial yang meliputi terkait etika dan penggunaan tes psikologi, yang mana itu meliputi tes psikologi terutama interpretasi tes proyektif hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berwenang, yaitu seorang psikolog. Dan juga selanjutnya ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan hasil tes dan informasi pribadi subjek adalah mutlak, hal yang mutlak dilakukan oleh profesional. Hasilnya boleh didiskusikan hanya boleh didiskusikan oleh pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap hal itu. Terus selanjutnya ada ini di sini tidak menampilkan stimulus asli. Artinya jangan pernah menampilkan stimulus atau mempublikasikan stimulus atau hasil tes seperti kartu atau item-item SSCT ataupun EPPS, karena ini akan merusak validitas tes terhadap orang yang akan melaksanakan suatu tes tersebut. Artinya soal-soal ataupun item-item SSCT ataupun EPPS jika sudah dipublikasi, dia sudah tidak mempunyai kerahasiaan yang mendominasi, dan jawaban-jawaban itu sudah diketahui oleh peserta, seperti itu. Yang selanjutnya ada penjelasan hasil, yang mana di sini hasil tes itu harus dijelaskan kepada klien dengan bahasa yang mudah dipahami, dan juga relevan dengan tujuan tes tanpa menimbulkan stigma atau kerugian. Artinya ketika sudah
hasil scoring akan disampaikan kepada peserta, itu harus benar-benar kompeten dalam menyampaikan hasil tes tersebut, karena penyampaian itu akan sangat dibutuhkan dan akan sangat menjadi tolak ukur kepribadian dari peserta tersebut. Oke, untuk terkait etika dan penguasaan tes mungkin itu. Dan selanjutnya ada refleksi dan manfaat tes proyektif. Di sini refleksi pribadi dan manfaat tes proyektif menurut kami, sebagai penutup, saya izinkan saya berbagi refleksi pribadi tentang manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian, yaitu tes proyektif dengan sifat yang unik sangat bermanfaat bagi saya pribadi, karena itu dapat menembus berbagai karakter ataupun sifat-sifat yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang individu-individu yang tidak memiliki suatu ilmu tersebut. Maka dari itu kami, saya pribadi terutama sangat bersyukur dan sangat senang bisa mempelajari materi-materi seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya ilmu yang saya dapatkan itu tidak didapatkan oleh orang lain seperti itu. Itu yang perlu saya syukuri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, saya Muhammad Gifari Dzikrullah, mohon maaf jika ada kata yang salah dan berbagai kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.